Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan penilaian pembelajaran, Bapak Dr. Bustanul Iman RM MA, serta teman-teman pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare yang kesemuanya saya hormati. Perkenalkan, saya Sumarni, kelas A semester 3, akan memaparkan tentang merancang media pembelajaran yang efektif berbasis lingkungan belajar siswa dengan mata kuliah pengembangan penilaian pembelajaran. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang merancang media pembelajaran yang efektif berbasis lingkungan belajar siswa, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa media pembelajaran itu mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di sekolah, khususnya di kelas rendah, karena siswa kelas rendah itu belum mampu untuk berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru itu perlu divisualisasikan dalam bentuk yang lebih nyata dan konkret. Media pembelajaran berbasis lingkungan merupakan media pembelajaran yang efektif karena peserta didik itu dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga nantinya dengan memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, dapat dimungkinkan terjadinya pembentukan pribadi yang baik pada peserta didik, minimal dia cinta akan lingkungannya. Adapun latar belakang dari makalah ini adalah adanya berbagai jenis hambatan baik dari dalam diri pendidik maupun peserta didik, baik sewaktu mengkode pesan maupun sewaktu mendekodenya. Proses komunikasi pembelajaran seringkali berlangsung secara tidak efektif dan efisien. Olehnya itu, media pembelajaran sebagai salah satu alat belajar yang dapat menyalurkan pesan dan dapat membantu mengatasi hal tersebut. Latar belakang yang kedua adalah adanya perbedaan gaya belajar, minat, intelijensi, keterbatasan daya ingat, cacat tubuh, atau hambatan jarak geografis, jarak waktu, serta kebosanan siswa, sehingga untuk mengatasinya dapat dibantu dengan memanfaatkan media pembelajaran. Latar belakang yang ketiga adalah media pembelajaran merupakan sarana penting dalam proses pembelajaran karena memuat pesan, isi atau materi pembelajaran, sehingga melalui media pembelajaran peserta didik akan lebih mudah memahami materi pembelajaran, juga dapat mengalami, menghayati, mengolah, mengungkapkan, menyimpulkan, dan menerapkan apa yang telah dipelajari. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Yang kedua adalah jelaskan jenis-jenis media pembelajaran. Yang ketiga, apa langkah-langkah penyusunan dan pengembangan media pembelajaran. Dan yang keempat adalah bagaimana cara memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Pembahasan yang pertama adalah media pembelajaran. Menurut Ashar Arsyad pada tahun 2011 menyatakan bahwa kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar.
Dan dalam bahasa Arab, media itu merupakan perantara antara pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran menurut Cirlas dan Eiley yang dikutip oleh Ashar Arshad pada tahun 2011 menyatakan bahwa media adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dan dalam hal ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan medianya. Adapun tujuan media pembelajaran adalah yang pertama, membantu, mempermudah, dan menstimulasi para peserta pembelajaran untuk melakukan pembahasan dan diskusi serta tidak bersifat instruksional. Dua, membantu dan menstimulasi proses pengungkapan pengalaman, pengungkapan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah membantu menimbulkan proses mengalami untuk dapat diungkapkan sebagai bahasa diskusi lebih jauh. Dan yang terakhir adalah bagaimana membantu peserta didik untuk memperkuat dan memperteguh hasil-hasil pembahasan atau hasil diskusi yang telah dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Media menurut Heinz, Mollender, dan Russell pada tahun 1996 menyatakan bahwa ada beberapa media. Yang pertama, media non-proyeksi, media proyeksi, media audio, media komputer, komputer multimedia, media gerak, hipermedia, dan media jarak jauh. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran menurut golongan dan contohnya dalam pembelajaran yang pertama adalah audio. Di dalamnya ada kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Kemudian yang kedua ada cetak. Di dalamnya ada buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, dan gambar. Kemudian yang ketiga ada audio cetak. Contohnya, kaset audio yang dilengkapi dengan bahan tertulis. Nomor 4 adalah proyeksi visual diam. Di dalamnya ada OHT dan film bingkai atau slide. Kemudian yang kelima adalah proyeksi audio visual diam. Di dalamnya ada film bingkai, slide yang bersuara. Media pembelajaran selanjutnya adalah audiovisual gerak. Contohnya audiovisual gerak film gerak bersuara, video, VCD, dan televisi. Selanjutnya adalah objek fisik. Di dalamnya ada benda nyata, model, spesimen, manusia, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Golongan berikutnya adalah visual gerak. Di dalamnya ada film bisu. Selanjutnya, manusia dan lingkungan. Contohnya ada guru, pustakawan, laboran, alam sekitar, profesi, dan aktivitas manusia itu sendiri. Kemudian terakhir adalah komputer. Di dalamnya ada pembelajaran berbantuan komputer dan pembelajaran berbasis komputer. Berikutnya adalah kriteria dalam prosedur penyusunan pengembangan media atau bahan belajar dengan penerapan 7M. M yang pertama adalah mudah. Artinya mudah membuatnya, mudah memperoleh bahan dan alatnya, serta mudah menggunakannya. M yang kedua adalah murah. Artinya dengan biaya sedikit jika memungkinkan bahkan tanpa biaya, media pembelajaran tersebut dapat dibuat dan dimanfaatkan. Yang ketiga adalah M, menarik. Artinya merangsang perhatian peserta didik, kemudian baik dari sisi bentuk, warna, jumlah, bahasa, dan ataupun isinya. M yang keempat adalah mempan. Artinya efektif atau berdaya guna bagi peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya.
Penerapan 7M berikutnya adalah M yang kelima, mendorong. Artinya, isinya itu mendorong peserta didik untuk bersikap atau berbuat sesuatu yang positif, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya sesuai tujuan belajar yang diharapkan. Kemudian M yang keenam adalah mustari, artinya tepat waktu. Isinya tidak basi dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal atau sekitar tempat pembelajaran. M yang ketujuh, terakhir, yaitu manfaat. Artinya isinya itu bernilai, mengandung manfaat, kemudian tidak mubazir atau sia-sia, apalagi merusak. Berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan dan pengembangan media pembelajaran. Penyusunan media pembelajaran ini dapat diartikan menciptakan media pembelajaran yang baru atau belum pernah ada. Kemudian, kalau pengembangan media pembelajaran merupakan sebagai upaya mengadaptasi, merekayasa, atau menyesuaikan, memodifikasi media pembelajaran yang sudah ada dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah langkah-langkah dan output dalam proses penyusunan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar peserta didik, kemudian penentuan prioritas kebutuhan belajar peserta didik, kemudian perancangan program belajar atau kurikulum. Langkah berikutnya adalah penyusunan atau pengembangan draft media pembelajaran, kemudian penyusunan instrumen uji coba draft media pembelajaran, kemudian uji coba draft media pembelajaran, terakhir revisi draft media pembelajaran. Langkah berikutnya adalah produksi media pembelajaran, lanjut distribusi dan penggunaan media pembelajaran pada kelompok belajar, berikutnya evaluasi media pembelajaran, terakhir revisi media pembelajaran jika diperlukan. Pembahasan terakhir adalah memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Di dalamnya ada lingkungan, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, serta makhluk hidup lainnya yang terdiri dari unsur biotik, abiotik, dan budaya manusia. Berikutnya adalah manfaat lingkungan, yaitu memperkaya wawasan, tidak terbatas oleh 4 dinding kelas, dan kebenarannya lebih akurat. Kegiatan belajar akan lebih menarik, tidak membosankan, dan akan menumbuhkan antusiasme peserta didik untuk lebih giat belajar. Belajar akan lebih bermakna, kemudian akan dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya, langsung pada proses mengamati, bertanya, atau wawancara, serta membuktikan sesuatu dan menguji fakta. Terakhir adalah terjadinya pembentukan pribadi para peserta didik seperti cinta akan lingkungan. Berikutnya adalah jenis lingkungan. Ada 2, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Selanjutnya adalah teknik menggunakan lingkungan. Dalam teknik menggunakan lingkungan ada 2, yaitu membawa kelas ke dalam lingkungan yang akan dipelajari, kemudian membawa kondisi lingkungan itu ke dalam kelas. Namun pada tahap membawa kondisi lingkungan itu ke dalam kelas, kadang dalam mencapai tujuannya itu kurang maksimal dibandingkan jika kita membawa kelas ke dalam lingkungan yang akan dipelajari. Karena di sana bisa secara langsung melakukan proses pembelajaran di lingkungan. Tentu dalam melakukan dan memanfaatkan lingkungan ini ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama melakukan kegiatan karya wisata atau field trip. Yang kedua melakukan kegiatan perkemahan atau school camping. Yang ketiga bisa melakukan kegiatan survei di lingkungan sekitar sekolah. Berikutnya, para peserta didik itu bisa melakukan praktik kerja pada tempat-tempat pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, bisa melakukan suatu proyek pelayanan kepada masyarakat atau
social service. Berikutnya adalah prosedur pemanfaatan lingkungan. Ada 3 langkah dalam prosedur pemanfaatan lingkungan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Nah, dalam tahap perencanaan, tentu yang perlu dipersiapkan adalah tentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, tentukan objek yang akan dipelajari atau dikunjungi. Kemudian yang ketiga, rumuskan cara belajar atau bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah siapkan teknisnya. Nah, selanjutnya adalah dalam tahap pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan, pertama itu melakukan kegiatan belajar sesuai dengan perencanaan. Nah, setelah melakukan tentu ada hasil, jadi diskusikan hasil yang telah diperoleh dari lingkungan. Terakhir adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini di dalamnya ada pemaparan hasil kelompok atau hasil diskusi, kemudian ada tanggapan dan pertanyaan demi perbaikan dari hasil diskusi. Kemudian terakhir adalah guru memberi penilaian. Terakhir adalah kesimpulan. Inti dari kesimpulan adalah bagaimana dan dimanapun proses pembelajaran dilaksanakan, jika didukung dengan media pembelajaran yang relevan, maka proses pembelajaran akan berjalan lancar, aman, dan terkendali, sehingga terwujud tujuan yang ingin dicapai. Demikian yang sempat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.